Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman penghobi tabu lampot, masih banyak yang bertanya mengapa jambu kristal saya masih suka rontok ya. Entah itu di IG, entah itu di Facebook, entah itu di channel YouTube Kebun Juh, dan bahkan ada yang langsung ke WA. Nah, saya nggak bosan-bosan berbagi pengetahuan, ya bisa referensi dari internet, pengalaman pribadi, kemudian jadi channel-channel YouTube yang lainnya. Tapi poinnya adalah pengetahuan itu harus teman-teman praktekkan, ya, teman-teman praktekkan. Oke, pertama, ini mau buah ketiga, berarti sudah 2 kali berbuah. Buah pertamanya seingat saya 2, buah keduanya 3. Oke, kemudian saat ini buahnya ada calon buahnya ya, yang sekelereng sebola bekel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Dan bunga atau pentil-pentil yang kecil juga ada. Oke. Lalu kemudian kembali ke permasalahan yang sering ditanyakan teman-teman, mengapa sering rontok? Pertama, faktor batang ya, batang. Jadi saya juga pernah mengalami beli batangnya kecil, berbunga, rontok. Nah, itu hubungannya nanti dengan usia. Kalau batang, usahakan cari yang batangnya udah besar dan usianya juga udah cukup ya. Kadang-kadang kan bunga itu memang bawaan dari batang cangkok ya. Jadi kadang-kadang usia itu kan berarti hubungannya sama akarnya kan sudah banyak belum ya. Kemudian batangnya kecil atau besar atau sedang. Nah, jadi kalau teman-teman penyebabnya rontok, salah satu tadi ya batangnya, mungkin bisa jadi batangnya kecil. Kemudian usianya belum cukup, artinya memang kurang dari 3 bulan lah, maksudnya fresh cangkok. Jadi usia dari tanam itu belum lama. Jadi kadang-kadang kan saya sendiri juga pernah berharap, wah ini turun cangkok langsung membawa bakal buah, pasti juga nggak akan optimal. Karena memang perakarannya juga belum banyak. Entah itu batang kecil, entah itu batang sedang, entah itu batang besar. Catat ya, catat. Jadi penyebab kerontokan adalah usia. Mau batang kecil, sedang dan besar, kalau usianya memang belum lama, meskipun dia udah berbunga dan berbuah, tetap dia akan nggak akan maksimal. Nah, berarti tadi ada usia. Yang kedua, kecukupan nutrisi. Kecukupan nutrisi ya. Jadi kenapa, kalau saya nggak tahu nih, tapi umumnya oke lah, saya coba bawa semua tanaman dari pot. Kalau kita nanam di pot, nah salah satunya adalah ya media tanamnya sangat berpengaruh besar. Media tanamnya sangat sekali berpengaruh. Mengapa? Karena nutrisinya ya hanya dari kita. Ini sering saya ulang-ulang. Nah, jadi berarti media tanamnya itu harus seperti apa? Bisa jadi lain tempat, lain situasi, lain sumber daya alamnya juga berbeda-beda. Ada yang barangkali pakai kokopit karena di sana stoknya banyak. Tapi pada dasarnya komposisi yang terbaik, yang paling banyak dipakai adalah tanah sekam. Tanah dan sekam. Komposisinya bisa bermacam-macam lah. Ya, komposisinya bisa bermacam-macam. Bisa komposisinya bisa bermacam-macam, bisa tanah, bisa sekam. Perbandingannya ya fleksibel. Kalau saya sekamnya saya cenderung lebih banyak karena berat. Kalau tanahnya terlalu banyak, dominan itu agak berat. Ya bisa 50-50 atau 60-40 banyakkan sekam, atau 30-70 banyakkan sekam. Terus jangan lupa harus ada nutrisi ya, pupuk. Bisa pupuk kandang
atau pupuk kimia, tapi kalau saya pakai pupuk kandang. Anda mau cari aman 1:1:1:1:1 nggak apa-apa. Pupuk kandang 30, tanah 30, sekam 30, it's okay. Tapi yang terpenting adalah perawatan. Kemudian berikutnya adalah air. Karena kita ini dalam pot, jadi bisa jadi karena jarang disiram, kekurangan nutrisi ya, bisa jadi kekurangan nutrisi. Kemudian atau juga selain kekurangan air, terlalu kelebihan air, makanya di bawah pot itu harus dilubangin ya, jadi sirkulasi airnya. Jambu kristal ini unik, kebanyakan air nggak bagus, kekurangan air juga nggak bagus. Nah, itu uniknya jambu kristal. Bisa juga faktor hujan. Kalau hujan deras kenceng memang luar biasa sih, bisa menyebabkan rontok juga. Angin, itu juga bisa menyebabkan rontok juga. Jadi banyak faktor ya, bisa usia bibit, bisa juga air, bisa juga nutrisi, kemudian angin, hujan, hama juga berpengaruh. Tapi kalau feeling saya sih teman-teman, ini faktor nutrisi sih, kecenderungannya adalah faktor nutrisi. Jadi kalau kita ngelihat kondisi daunnya udah seperti ini, udah subur, berarti dia kecukupan nutrisinya terpenuhi. Berarti tinggal menunggu apa? Hasilnya, munculnya apa? Bakal buah. Itu saja. Tinggal menunggu munculnya bakal buah. Nah, tanda-tanda tercukupnya nutrisi ya seperti ini. Daunnya hijau, tidak kuning, tidak dekil, bersih. Nah, ini membuktikan kecukupan nutrisi. Jadi kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal menunggu hasilnya terbukti kan. 3 hari, maksudnya ada 7 bakal buah yang sebesar kelereng ya, atau sebola bekel. Dan ini sudah buah ketiga. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi. Yang ideal adalah batangnya besar, usianya cukup. Batang kecil juga nggak apa-apa, nggak salah. Batang sedang juga nggak apa-apa. Cuma barangkali nanti dari treatmentnya atau perawatannya ya kita harus lebih sabar dan ekstra. Jadi kalau Anda misalkan batang kecil, batangnya sedang, kemudian kok rontok, fokus dulu saja ke pembesaran batang, perbanyakan akar. Nanti kalau sudah mulai nyaman tanamannya, pasti kok akan muncul bakal bunganya. Tandanya apa kalau udah pohon itu udah sedang ya, itu tadi. Tandanya apa kalau pohon itu udah nyaman? Kelihatan dari daunnya, pertumbuhannya kan kelihatan. Daunnya seger, hijau, resep kan dilihatnya. Nah, berarti sebentar lagi pasti akan muncul bakal bunga. Terus satu lagi, pemangkasan. Kalau di pot, kalau saran saya sih pemangkasan. Harus rajin dipangkas. Rajin itu bukan tiap hari ya, maksudnya kalau memang udah waktunya dipangkas ya dipangkas. Kemudian kecukupan sinar matahari itu juga bisa menyebabkan rontok. Bisa enggak gitu. Bahkan kadang-kadang saya anjurkan 2 minggu sekali diputer tuh, tanaman itu diputer seperti ini. Jadi biar teratur kena sinar matahari. Maksud saya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian apa lagi ya yang menjadi penyebab rontok? Berarti sebenarnya gini, penyebab rontok Anda udah ketahui, kemudian solusi dari biar agak tidak rontok Anda udah ketahui juga kan secara otomatis dari penjelasan saya tadi. Jadi penyebab rontoknya tadi kan cukup banyak ya. Bibit, usianya ya, kemudian media tanamnya, kemudian kecukupan sinar matahari, kecukupan air, kecukupan nutrisi, kemudian hama itu jangan diremehkan ya. Kutu putih itu pembunuh berdarah dingin. Kemudian pemangkasan. Nah, dari poin-poin itu ya berarti air pagi sore, lubang bawahnya harus disiram, medianya harus lebih besar, potnya harus lebih besar, minimal 50 lah, syukur-syukur 60. Nah, itu bagus banget. Nah, saya pikir cukup ya penjelasan saya mengenai penyebab kerontokan jambu kristal ya, atau kenapa jambu kristal saya masih suka rontok. Dan tadi saya sertakan juga solusinya ya. Nah, ketika kita, ya poinnya kita memang harus terjun, harus nyoba. Nah, kalau kita memang dapatnya
batangnya kecil ya harus bersabar, treatment pelan-pelan, pembesaran batang, perbanyakan akar dulu. Kalau udah nyaman yakin kok nanti pasti muncul bakal bunganya, dan kemudian dipangkas. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Selamat pagi.